Inilah sebuah cerita tentang seorang anak manusia yang dikutuk sama ibunya berubah jadi batu. Saya tahu, malin ayam. Malin kundang. Kundang, Pak. Malin kundang, Yam. Malin Kundang ketika itu hidupnya miskin bersama ibunya. Lalu sang Malin karena pemuda sehingga ingin juga merubah nasibnya. Mak, tuh, aku ingin sekali merubah nasib kita. Aku ingin ke kota. Malin, jangan tinggalkan ibu nak. Udah lama, nggak apa-apa. Pokoknya aku segera pulang nantinya. Malin pun bergegas sambil ibunya kemudian terus saja mengharapkan agar Malin tidak berangkat ke kota. Malin kemudian berlayarlah menuju ke kota menunggang kapal. Wah kentut kapalnya. Boh, pokoknya suaranya ngene ya. Iya. Hingga akhirnya bertemulah dengan saudagar yang kaya raya. Lalu saudagar itu pun kemudian mengajak Malin untuk berbisnis. Lalu Malin pun menjadi berubah nasibnya. Dan anak perempuan dari saudagar itu pun kemudian dinikahkan sama Malin. Malin senang, hehehe, senang banget. Alah, nggak diundang aja seneng. Hingga tibalah orang-orang di desanya termasuk ibunya. Malin, di mana engkau nak? Mak sudah menunggu sekian lama tapi tak kunjung juga tiba. Malin. Rupanya ada perjalanan yang sangat dinanti-nantikan. Malin dan juga semua keluarga handetolannya menuju ke desa ibunya. Itu pasti Malin. Iya, pasti Malin. Wuh, Malin ya. Iya, pasti itu Malin. Semua bersenang-senang bersorak. Tapi rupanya setelah kapal itu menuju ke desanya berhenti. Apa yang terjadi? Ibunya seketika berlari. Malin, masih ingatkah engkau sama ibumu nak? Kemudian istrinya bertanya. Mas, benarkah itu ibumu? Oh, enggak. Engkau adalah perempuan desa yang jelek, jorok. Aku tidak mau punya ibu seperti engkau. Ibunya teriris hatinya sambil terus berteriak, Malin, ibumu nak, Malin. Hingga kemudian Malin pun kemudian berlayar kembali. Tibalah saat ibunya kemudian mengutuknya. Malin, bila engkau berbuat seperti itu, maka engkau akan berubah jadi ombaknya. Kemudian ombak itu pun terlalu besar untuk bisa bertahan. Malin kemudian berputar-putar bersama seluruh kapalnya. Wah, akhirnya Malin pun benar-benar seperti yang dikatakan ibunya. Saya tahu, malin berubah. Jadi Batu cincin. akik. Iya, begitulah. Emang Malin ceritanya. bacan. Kalimaya. Terima kasih Kak Awam. Itu ceritanya Malin Kundang. Itu menceritakan tentang legenda. Kalau legenda itu biasanya dihadirkan juga ada beberapa situs-situsnya. Seperti kalau misalnya Sangkuriang itu ada Gunung Tangkuban Perahu. Kalau di Padang juga Malin Kundang itu ada Batu Menangis kalau Iya. tidak salah ya. Menceritakan tentang Malin Kundang. Nah di sini ini moralnya sangat dalam sekali. Jadi siapapun yang namanya yang melawan orang tuanya terutama ibu itu tidak akan mendapatkan berkah selamanya. Makanya doa ibu itu adalah merupakan sebuah kekuatan untuk kita. Jangan pernah melawan seorang ibu. Ya, kalau Tasya Setuju, udah. setuju ya? Oke, kalau Vega gimana? Setuju Kang. Setuju. Kali ini serius takut dibilang AC ntar Kang. Ya jadi saya
Saya itu kan Kang tipe yang memang di rumah ngedongengin buat anakku. Jadi Raska anakku yang pertama ini selalu aku bacain dongeng sampai setiap kali kalau misalnya dia itu susah berangkat sekolah dan lain-lain. Aku selalu bilang kalau nanti kakak bunda kutuk gimana, dia langsung bunda ya Allah maafin aku. Jadi dia selalu percaya bahwa kutukan itu ada. Iya. Sampai detik ini dia itu paling takut kalau dikutuk jadi ciduk. Ini beneran ya Kang? Jadi ciduk tuh gayung. Oh, gayung ya. Karena kan dia suka males mandi, jadi aku bilang kalau kamu dikutuk jadi ciduk kamu akan ada di dalam air terus. Bahaya ini Betul. anak bisa Pak, trauma. Pak. Anaknya bisa trauma. Tapi yang namanya cerita maling kundang itu sangat memang efektif lah untuk si anak-anak supaya lebih dekat lagi dan dia menghargai yang namanya orang tua. Hikmah. Pak Jarwo punya cerita nggak kalau misalnya waktu kecil dulu apa yang diceritakan orang tua kalau misalnya Pak Jarwo mau tidur? Betul Pak Om Denny. Jarwo dulu kualat sama biang es. Oh biang es kenapa? Iya makanya jadinya dingin. Bapak waktu kecil mau tidur diceritain apa? Katanya agresi Belanda kedua diceritain kepada Bapak. Itu bukan dongeng. Ya, Itu sejarah. Lain masa anak kecil diceritain tembak menembak segala macam. Iya. Pendudukan Jepang diceritain juga kan Bapak ya? Enggak. Beda Pak. Itu bukan diceritain tuh emang ngalamin. Oh. Masanya itu, masanya. Nah ini nih. Saya kalau Kak Awam tadi bercerita tentang dongeng, saya teringat waktu kecil dulu Pak Denny saat saya berumur kurang lebih 32. Wah itu udah gede. Sekarang berapa umurnya sekarang Bang? Sekarang usia saya 30, ya 32-an. 32 jalan. Jalan. Berarti selama 31 merangkak. 32 jalan. Tadi kan saya nanya umurnya sekarang Selama ini berapa? saya lumpuh apa? Jadi yang benar berapa Pak? Ah ini mulai kompor nih, mulai kompor. nih. Oh, mulai panas nih. Iya. Ya cerita dong, cerita Mulai tadi. bagus nih. Ceritanya apa nih waktu kecil? Bapak Saya kalau ingat-ingat kalau nggak salah umur saya 4 tahun Mbak Denny. 4 tahun? Iya. Oh berarti itu 1679 ya? Ya betul. Ingat dulu saya kalau nggak salah umur 4 tahun Mbak Denny. Oh berarti sebelumnya Bapak nggak ingat dong? Ya karena katanya ingat waktu dulu, Iya. berarti sebelumnya nggak ingat. Ya ingat, makanya dulunya ingat, makanya sekarang jadi ingat. Ya. Saya waktu itu di ayun-ayunan gitu. Oh Pak di Denny. ayun-ayun. Pakai kain yang panjang itu loh. Oh selendang. kafan, kain kafan. Bukan. Selendang. Kain apa? Bukan Pak Denny. Kain selendang. Oh, selendang. Yang sudah dibuat jadi kafan ya. Di ayun-ayun. Kain jarik kata orang Jawa. Ah. Yang kain panjang tapi motifnya batik Pak Denny. Dia Kalau- eyong-eyong kalau itunya Iya, ya. kalau motifnya buah-buahan, takutnya saya makan buah-buahan itu. Oh. Maka diganti, aduh AC lagi. Ya jalan aja terus dulu lah. Sambil kan itu kainnya digantung di biasanya Di pohon, enggak biasanya. di pintu. Oh di pintu. Pintu. Salah. Pintu Masa gerbang. malah enggak pintu gerbang, orang mau lewat bagaimana? Pintu, Pintu tol maaf. Pak Denny. Oh pintu tol. Jadi Bapak dibayar. Nah ini lucu nih. Bapak ngemis di situ. Enggak, Oh, pintu rumah itu kan biasa ada pintu yang enggak ada pintunya. ya ada pintunya kan satu. Ada tiang pintu kan ada. Oh, Katanya kalau nggak digantung di pintu rumah, suka digantung di pintu tobat ya Pak ya. pintu Bang tol. sinetron. Ada di Kusen. Ya, kusen. Sebelahnya Dratmo. Ah? Sebelahnya Dratmo. Dratmo. Kusen Dratmo. Kalau orang-orang dulu itu kan mengayunkan, menidurkan anak kan di ayunan seperti Iya, itu Pak, Nek, di kain. Hmm. Saya di situ sambil megang apa? Megang. Kemana? Gimana? Megang apa dong? Botol apa? Botol. botol. Botol kecap. Enggak. Botol bir. Bukan. Botol apa dong? Ah, Itu botol susu. botol susu. Iya. Oh, Susu masih apa itu, ngedot. Pak? Susunya siapa? Susunya sapi. Nah, jelas gitu loh. Sapinya digelantungin terus saya ngedot langsung. Jangan marah dong Pak. Terus Sambil tidurin gayung. dinyanyiin dulu kan biasanya kalau nggak didongeng. Iya. Dikasih dongeng. Sambil begitu ibu saya pun bercerita. Bercerita tentang, nah Kopi. ini yang penting tuh. Arahnya ini. Ini Lama. tangkuban perahu Pak Denny. Oh, Tauban Perahu Sangkuriang. Sangkuriang. Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Dayang Sumbi. Iya. Hmm. Nah, ibu saya bercerita sambil Terus bernyanyi. Bapak juga cerita juga? Enggak dong, Yang dengerin siapa Enggak, kalau saya, gitu? saya agak merem-merem gitu Pak Denny. Meremelek. dengerin. Udah, habis itu akhirnya saya tertidur Pak Denny. Loh ceritanya sih Dayang Sumbi itu di mana? Aduh, Di mana? kulkas, Ceritanya di kulkas. mana? Pak Jarwo cerita Anda tuh lagi bercerita. Bersayap ini udah mulai.
Sebetulnya cerita-cerita itu menurut sekarang justru malah berhasil. Apa yang dikatakan sama Vega tadi, ternyata benar. Kalau yang diceritakan tadi, kenapa anaknya Vega tadi takut dengan Ciduk? Karena anaknya udah nonton, ada filmnya itu. Apa itu? Judulnya Ciduk, anak sekolahan. Jadi Sidul. aman, tidak AC mas. Sidul. Artinya Sidul. Lah, ya. Nyi Roro Sidul. Artinya pesan saya sampaikan, pesan Iya. moralnya adalah berhasil orang-orang kita setelah mendengarkan cerita itu dan membuat anak-anak kita lebih baik dan orang tuanya juga jauh lebih baik. Itu yang terpenting. Iya. Cuma saya mau tanya sama Kak Awam dulu sebelum ke Kang Maman. Kak Awam, cerita itu fungsinya apa sih si dongeng itu? Menurut Iya. Kak Awam aja. Jadi ini tentu saja kita harus melihat dari zaman ya. Jadi zaman dulu dengan sekarang tentu saja berbeda. Iya. Artinya tetap bahwa cerita atau dongeng itu bermanfaat sebagai selain memberikan pembangunan karakter anak, yaitu dengan cerita-cerita memang yang memiliki kekuatan pesan. Dan cerita-cerita dahulu itu juga tetap menjadi salah satu khasanah budaya kita. Tetapi pada saat-saat seperti ini lebih baik cerita-cerita itu dibuat yang sesuai dengan kekinian ya. Sejarah, motivasi seperti itu, cerita-cerita itu juga sungguh sangat luar biasa untuk perkembangan anak-anak kita. Iya. si Satu anak pesan untuk tersebut. orang tua. Iya. Dongeng adalah kado terindah untuk buah hati karena pesannya tertanam di dalam hati. Anak-anak kita pasti selalu menanti. Jangan pernah berhenti, dongenglah tiada henti. Iya, jadi mulailah sekarang orang tua sempatkan diri untuk bisa mendongeng seperti itu. Ya, silakan Notulen sekarang waktunya. Walau sederhana, anak-anak biasanya sangat serius mendengarkan dongeng jika cerita dan penyampaiannya menarik. Karenanya jika ingin memberi efek positif bagi perkembangan mental anak, sebelum dibacakan sebaiknya baca terlebih dahulu agar bisa mengetahui apakah dongeng itu layak dibacakan kepada anak atau tidak. Ada beberapa manfaat dongeng yang tersimpulkan dalam pembicaraan tadi. Pertama, mengajarkan nilai moral yang baik kepada anak. Dengan memilih dongeng yang isi ceritanya bagus seperti diungkap Kang Denny dan Pak Jarwo, akan tertanam nilai-nilai moral yang baik asal setelah mendongeng beri penjelasan pada anak mana yang baik dan patut ditiru dan mana yang tidak. Jika itu dilakukan, mendongeng terbukti menurut penelitian bisa memiliki efek yang lebih baik daripada mengatur anak dengan cara kekerasan, memukul, mencubit, menjewer atau membentak misalnya. Kedua, mampu mengembangkan daya imajinasi anak. Ketiga, menambah wawasan anak. Keempat, meningkatkan kreativitas anak. Yang kelima, dongeng bahkan bisa menghilangkan ketegangan. Jika anak sudah hobi mendengarkan cerita dongeng, maka anak-anak akan merasa senang dan bahagia jika mendengarnya. Perasaan senang diseling canda tawa membuat rasa tegang, mood yang buruk akan hilang dengan sendirinya. Terakhir tadi disinggung oleh Kak Awang, dan yang tak kalah pentingnya mendongeng mendekatkan anak dengan orang tuanya. Terjadi interaksi tanya jawab antara anak dengan orang tua yang secara tidak langsung akan mempererat tali kasih sayang dan mendekatkan hubungan emosional. Karenanya bapak dan ibu daripada sibuk sendiri dengan gadgetmu yang tak bisa tersenyum dan memelukmu dengan hangat, lebih baik gunakan waktumu untuk mendongeng pada buah hatimu. Karena akan kau dapatkan bonus keajaiban yang tak akan kau lupakan sepanjang masa. Ekspresi keingintahuan, rona ketertakjuban, denyut jantung yang mendebur jantungmu saat kamu mendongeng dan memeluk anakmu, dan pesona cinta dalam sinar mata buah hatimu yang teramat polos dan jujur. Jadi seperti kata Ronald, mendongenglah pada buah hatimu, tabur benih kebaikan sedari dini, kelak akan kau tuai kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan anak-anakmu di masa tuamu. Iya, terima kasih Kang Maman, terima kasih juga untuk teman-teman dari Stikom Interstudy yang sudah bersama-sama dengan kita. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Come stop your crying, you'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from around. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arm will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can be broken. I will be here, don't you cry.
Yes, you've